Nah, dan lagi masa depan negara ini betul-betul mengerikan sebenarnya. Ini kamu nanti akan tua kamu ini. Sekarang umur berapa? 18 ya. Nanti kamu akan mengganti saya, mengganti pemimpin-pemimpinnya kamu nanti. Mengganti pemimpin yang sudah tua-tua ini. Gantian jadi pemimpin. Nah, keadaan negara ini lebih lebih ngeri daripada sekarang yang akan datang itu. Kedaulatan politik kita dalam keadaan mengerikan. Semua negara besar akan mengobok-ngobok negara kita. Sehingga kedaulatan politik kita direcokin. Seakan-akan kita yang dijajah. Walaupun tidak secara fisik. Secara politik kita dijajah. Nah, nanti kalau kamu sudah besar, jadi pemimpin, akan berat sekali itu mengendalikan negara ini. Sekarang aja masih sudah berat, apalagi akan datang. Dengan adanya medsos, adanya kemajuan-kemajuan teknologi IT ini, maka semua pengaruh politik, terutama Amerika, Yahudi terutama, begitu pula Rusia lah, sama itu, dua itu sama lah, akan ngangkangi politik di kita ini. Masa depan lebih bahaya, lebih very gender. Betul, ketika kamu besar nanti, politik itu. Padahal negara-negara kita, kemerdekaan diraih oleh kita, melawan penjajah dulu orang tua kita, tapi kita nanti tidak punya kewenangan, kemampuan melawan negara-negara lain ya dalam sisi politik. Yang kedua, kemandirian ekonomi. Tadi apa yang pertama apa namanya? Kedaulatan politik. Apa namanya? Mari kita bela itu kedaulatan politik. Yang kedua, kemandirian ekonomi. Ekonomi kita ini Masya Allah. Padahal kita ini apa saja ada. Sayangnya dijual mentah-mentah. Nanti kalau udah jadi barang, jadi sesuatu dari luar negeri, kita beli lagi. Misalkan timah dijual mentah-mentah. Wow. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Nanti dijual ke luar negeri, jadi sendok, jadi garpu. Dari timah itu kita beli luar negeri. Di luar negeri bagus ini. Ada bahannya dari mana? Dari kita. Teh, nggak usah pulung-pulung deh. Teh dari kita, dipilih yang bagus, daunnya yang bagus. Luar negeri, di sana dipoles, dikasih apa entah, sampai baunya harum, dipak dengan bagus. Kita yang beli, ini teh luar negeri nih, padahal dari kita. Nikel di ekspor mentah-mentah. Sekarang udah berebut nikel. Nanti kita beli apa? Beli aki. Aki itu dibuat dari nikel itu. Nikel dari mana? Dari kita. Belum lagi emas. Emas dari Freeport, Papua. Diekspor, diambil oleh Amerika. Emas itu. Nanti kita beli emas. Jadi kita ini konsumen terus jadinya. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Menunggu kamu nanti besar barangkali. Sampai saat ini, negara belum mampu mengembalikan kemandirian ekonomi. Coba. Kalau contoh ya, kalau beras turun, rupiah anjlok. Kalau beras mahal, rupiah kuat. Itu kan yang main itu siapa itu? Ada yang main tuh. Nilai rupiah kuat kalau berasnya naik. Kalau berasnya harganya turun, anjlok, harganya murah, padi, rupiah nilainya turun di hadapan dolar. Pasti ada yang memainkan itu. Contoh lain, ini kebakaran di Balongan nih. Kebakaran minyak, kilang minyak di Balongan. Dampaknya nanti kita pasti harus impor minyak bahan bakar lebih banyak lagi dari luar negeri. Hasil bicara ekonomi kita masih jauh dari yang kita harapkan. Padahal kita kaya raya dengan sumber alam yang luar biasa. Singapura negara kecil, nggak punya sumber alam apa-apa, tapi negara servis, negara pelayan, apa saja ada. Agen bank internasional, apa saja perwakilan-perwakilan internasional ada Singapura. Maka Singapura ekonominya kuat, uang dolarnya kuat. Malah kita pada orang kaya menyimpan uang dolar Singapura daripada menyimpan rupiah.
Ini untuk pengalaman kamu sekalian. Yang terakhir, kelestarian budaya. Apa? Martabat bangsa itu kalau budayanya lestari. Budayanya langgeng. Dari warisan nenek moyang kita teruskan. Budaya itu apa sih? Mencakup cara bicara, cara berpikir, cara bersikap, cara berperilaku, cara bertindak. Itu budaya namanya. Seperti apa orang Indonesia ini? Seperti apa budayanya, perilakunya, sikapnya, tutur katanya, itu ya langkah-langkahnya. Harus tidak boleh kita putus dari cara-cara nenek moyang kita. Kecuali kalau bertarung syariat Islam, seks bebas, kita tinggal itu. Misalkan nenek moyang kita dulu minum-minum keras, ya kita tinggal itu. Kalau selain itu harus kita lestarikan. Cara tutur kata, cara ngomongnya kakek kita, nenek kita, kita lestarikan. Cara sikapnya menyikapi masalah, persoalan, gimana cara menyikapinya, kita tiru itu, kita lestarikan. Cara melayani, memberi pelayanan, bergaul, bermuasyarah satu sama lain, seperti apa caranya? Karena apa? Karena budaya kita lebih mulia daripada budaya manapun. Saudara tahu, kalau di Arab, lewat di depannya orang sholat, itu biasa. Saya lagi sholat, ini di depan lewat. Itu biasa itu. Tidak jelek, tidak. Di sini jelek, tidak. Jangankan lewat, lagi sujud, kepala dilangkahi, ini biasa itu. Coba tanya kalau bapak kamu sudah pernah haji. Bapak kamu yang sudah haji, tanya. Betul nggak yang disampaikan oleh Pak Said itu? Betul nggak Pak, bapak yang pernah haji? Pernah nggak waktu haji di Mekah, lagi sholat, ada orang lewat depannya, atau lagi sujud, dilangkai kepalanya, tanya pada bapak kamu yang sudah haji, atau paman kamu sudah haji. Nanti pasti jawabnya iya. Mau niru itu, mau ditiru. Saya sering dapat tamu. Ulama, orang pintar, orang besar, dia tamu di kantor. Kalau memberikan kartu nama, pakai tangan kiri. Saya ini tangan kanan saya. Coba kalau di sini, saya misalkan sebagai ulama, menyampaikan sesuatu dengan tangan kiri, bagus nggak? Mau ditiru? Nah, itu namanya kita harus melestarikan budaya. Pola tutur kata, pola pikir, sikap, langkah, bergaul, cara bergaul. Satu sama lain, gotong royong, ta'awun, terbuka, sederhana. Itu semuanya adalah kelestarian budaya kita. Jangan sampai terpengaruh budaya Arab dan jangan sampai terpengaruh budaya Barat. Barat yang bebas, pergaulan bebas. Selalu ada whisky, selalu ada arak di rumahnya. Mau ditiru? Bebas ciuman di mana-mana di pinggir jalan. Bawa miskin nentang whisky. Mau ditiru itu? Perempuan ngomong sama suaminya meteng-teng gini. Itu kan kalau kita lihat film kan, tahu kan ya? Di film Barat tuh perempuan istrinya ngomong sama suaminya meteng-teng gini. Mau niru itu? Wah, tampak aja kalau istri. Suami datang dari kantor, suami datang dari luar masuk ke rumah, langsung ke dapur bikin teh sendiri atau bikin jus sendiri, istrinya duduk aja. Mau ditiru itu? Nah, itu jelek semuanya. Jadi kita bangga dengan budaya Nusantara. Apa? Kita bangga dengan budaya Nusantara. Kalau ini bisa bertahankan, insya Allah nahnu fi quwwah wa matanah. Insya Allah kita bangsa yang kuat dan kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA menjelaskan bahwa keadaan negara sedang tidak baik. Hal ini disampaikan di depan para santrinya. Menurut Kiai Said, pemimpin yang akan datang akan lebih berat lagi sebab kedaulatan politik kita masih dicampuri politik luar. Selain itu, Kiai Said juga menyinggung kemandirian ekonomi bangsa.
Dan menurut Kiai Said, bangsa ini belum bisa mengendalikan kemandirian ekonomi, padahal negara kita ini adalah negara yang kaya raya, tuturnya. Politik ekonomi ialah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan yang hubungannya dengan hukum dan pemerintah. Ini adalah studi tentang bagaimana teori ekonomi mempengaruhi sistem sosial ekonomi yang berbeda seperti sosialisme dan komunisme. Berbagai kelompok ekonomi menganut teori mereka sendiri tentang bagaimana ekonomi harus dikembangkan. Oleh karena itu, politik ekonomi adalah bidang kompleks yang mencakup berbagai kepentingan politik. Secara sederhana, ekonomi politik mengacu pada nasihat yang diberikan oleh para ekonom kepada pemerintah, baik tentang kebijakan ekonomi umum atau proposal khusus yang dibuat oleh politisi. Dalam ceramahnya, Kiai Said juga menyinggung tentang pelestarian budaya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.